Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, menurut saya, bagus sekali untuk kita refleksikan dalam sudut pandang kita sebagai umat yang sedang berjuang. Saya hari ini diminta oleh Romo Yoga untuk memimpin Ekaristi di paroki kita di Gunung Putri ini. Saya merasa gembira karena saya boleh mengalami Ekaristi dalam satu komunitas umat yang sedang membangun parokinya. Mungkin baik kalau saya sedikit memperkenalkan diri, diminta oleh Romo Yoga juga saya Romo Rudi Muga, saya Imam Projok Uskupan Agung Ende, itu saya dari Flores dan ada di sini di Depok dalam rangka studi Karena itu pengalaman merayakan Ekaristi di Keuskupan Bogor, di Keuskupan Agung Jakarta, untuk saya secara pribadi itu merupakan satu pengalaman yang bagus untuk memperluas itu, menambah banyak sekali wawasan imamat saya sebagai seorang pelayan gereja. Nah, kita bisa memulai refleksi kita dalam permenungan berkaitan dengan bacaan pertama yang memberikan kepada kita semacam ringkasan berkaitan dengan perjanjian antara Yahweh Tuhan dengan orang Israel. Itu perjanjian itu amat sangat kuat mempengaruhi cara hidup orang Israel yang bisa kita temukan dalam itu kisah-kisah perjanjian lama. Perjanjian itu intinya itu adalah seperti disampaikan dalam bacaan pertama tadi, itu karena Tuhan sudah menyelamatkan orang Israel, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan berbagai macam berkat yang diterima oleh para leluhur orang Israel, maka ada semacam kewajiban bagi 12 suku Israel itu untuk mentaati perintah-perintahnya. Maka lewat Musa, Tuhan memberikan kepada orang Israel perintah-perintah yang harus mereka taati. Lalu kemudian, kalau mereka sudah mentaati perintah-perintah Tuhan, maka akan ada ganjaran yang Tuhan berikan untuk mereka. Berlimpah berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Dan bahkan itu Tuhan menjanjikan itu kelanjutan keberadaan orang Israel itu di tanah yang Tuhan janjikan. Jadi ini perjanjian meskipun kelihatan seperti berat sebelah karena itu kewajiban yang biasanya 50-50 dalam perjanjian itu, ini beratnya itu seperti 2/3 ada pada Tuhan, sementara 1/3 ada pada orang Israel. Tetapi itu menggambarkan kasih Tuhan Perjanjian bentuk apapun, bentuk relasi apapun, kita tidak akan pernah bisa mengimbangi itu kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada partisipasi kita. Dan itu perjanjian antara Yahweh dengan orang Israel. Lalu kemudian dalam bacaan kedua kita mendengar semacam pewartaan berkaitan dengan pembaharuan perjanjian itu. Jika dalam perjanjian lama yang dijelaskan tadi itu pusatnya itu kelihatannya ada pada ketaatan pada hukum Tuhan. Itu semacam ada kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Tuhan supaya relasi antara orang Israel dengan Tuhan itu tetap terjaga. Dalam perjanjian baru yang berpusat pada Yesus itu pusatnya itu tidak lagi pada kewajiban-kewajiban itu, tetapi ada pada kasih yang fokusnya itu ada pada Yesus dengan pewartaan, penderitaan, dan kemudian pada kebangkitannya. Sehingga relasi antara manusia, kita orang-orang percaya dengan Tuhan itu bukan lagi pada relasi kewajiban, relasi keharusan untuk menempati perjanjian itu, tetapi lebih pada relasi kasih. Karena Tuhan sudah mencintai manusia, dan cinta itu berpuncak pada apa yang dibuat oleh Yesus, maka manusia diundang untuk balik mencintai Tuhan itu lewat partisipasi dalam karya keselamatan yang dibuat yang sedang dikerjakan oleh Tuhan itu yang tanpa akhir itu. Makanya dalam bacaan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus coba mengajak para murid dan juga kita sekalian untuk melihat realitas dunia yang di dalamnya itu kita diundang untuk berpartisipasi. Maka kata-kata Yesus tadi menurut saya bagus untuk kita
kita pegang dan kita bawa sebagai kekuatan untuk menjalankan iman kita. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya. Ini kata-kata yang dipakai oleh Tuhan untuk semacam membuka pikiran kita, membuka pandangan kita bahwa apa yang disebut sebagai karya keselamatan Tuhan yang dibuat dari dahulu sampai sekarang ini itu tidak terbatas, tidak terbatas. Kita memperhatikan kita membandingkan itu dengan apa yang dibuat sebagai karya pastoral gereja zaman sekarang. Banyak sekali aspeknya, Itu gereja dalam diri banyak sekali itu anggota-anggotanya, entah itu yang tertabis, entah itu yang punya kaul, entah itu dalam golongan kaum awam, termasuk orang-orang muda, itu terlibat dalam banyak sekali karya pelayanan, pendidikan, kesehatan, itu politik, dan terkait dengan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya PR yang besar karena kita orang-orang Katolik akhir-akhir ini terlibat dalam banyak sekali hal yang membuat kita perlu berefleksi berkaitan dengan keterlibatan kita dalam dunia politik, Lalu, termasuk dalam pembangunan hidup menggereja secara internal, Bapak Ibu. Ada banyak sekali hal yang perlu kita buat. Pembangunan fisik, pembangunan iman, persiapan estafet itu, penanggung jawab gereja dalam bentuk pembinaan, pendampingan orang-orang muda, anak-anak, dan begitu banyak itu hal yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu juga. Banyak sekali aspek yang membutuhkan kehadiran gereja. Maka benarlah kata-kata Tuhan Yesus tadi, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka kalau kita mengatakan bahwa panggilan gereja untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan itu sedemikian banyak, pertanyaannya adalah siapa yang harus memikul itu semua beban itu, semua beban itu. Dalam banyak kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya masih menjadi seorang pastor di paroki, itu dalam pertemuan-pertemuan dengan umat di lingkungan-lingkungan, itu komunitas-komunitas umat, itu banyak sekali masukan dari umat, Romo, kita harus gini, paroki kita harus gini, orang muda harus gini. Oke, baik, luar biasa. Tetapi kadang-kadang, apa yang disampaikan, apa yang diinginkan, apa yang diidealkan itu tidak sebanding dengan partisipasi yang seringkali menjadi masalah, seringkali menjadi masalah dalam banyak itu komunitas umat beriman. Kadang-kadang dalam diskusi dialog dengan banyak sekali pemimpin umat, ketua wilayah, ketua lingkungan, itu partisipasi itu seringkali dikeluhkan, sehingga kadang-kadang muncul pikiran dalam diri banyak pemimpin umat itu, Romo, kita buat kewajiban ini. Kalau menerima itu sakramen ini harus ada kewajiban ini, harus ada kewajiban itu. Di satu pihak itu baik, dan banyak sekali itu umat kita, termasuk yang tinggal di kota, itu berpikir bahwa ikatan-ikatan semacam itu perlu, Tetapi kadang-kadang kita perlu merefleksikan untuk melihat itu identitas gereja sebagai satu persekutuan yang seharusnya membebaskan, harus membebaskan. Dan berkaitan dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita dihadapkan pada suatu situasi di mana masyarakat kita yang di dalamnya kita adalah anggota-anggotanya itu, Bapak Ibu, itu dipengaruhi oleh pikiran bahwa kita tidak mau diikat oleh banyak sekali kewajiban. Banyak sekali orang beriman Kristiani itu tidak mau terikat oleh kewajiban-kewajiban gereja ini, termasuk yang ada di dalam paroki-paroki, dalam paroki-paroki. Sehingga ini tidak bisa disalahkan juga, dan itu dalam perspektif tertentu itu baik juga. Orang misalnya suka dengan pastor ini, suka dengan pastor itu, suka dengan gereja ini, suka dengan arsitektur gereja yang itu, sehingga orang punya kebebasan untuk misa hari Minggu di sini, misa hari Minggu di sana, suka dengan khotbah pastor ini, pastor itu, Di satu pihak itu baik, dan itu penting juga untuk pengembangan kehidupan iman pribadi. Tetapi dalam perspektif partisipasi kita sebagai anggota dari persekutuan gereja ini, kita kemudian dampaknya adalah kehilangan keterikatan pada satu realitas yang dihadapi oleh banyak sekali persekutuan-persekutuan di paroki-paroki kita. Sederhananya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang punya kebebasan untuk memilih di mana kita bisa beribadah. Tetapi baiklah kita mungkin mengikat diri pada lingkungan-lingkungan kita, wilayah-wilayah kita, paroki-paroki kita, supaya kita terlibat betul mengambil bagian pada apa yang sedang diperjuangkan oleh
persekutuan-persekutuan kita. Supaya jangan sampai perjuangan itu kemudian tidak dibebankan pada segelintir orang yang berusaha untuk menjadi militan, berusaha untuk berjuang dengan apa yang mereka miliki, supaya kehidupan menggereja kita, keberadaan gereja kita menjadi kuat di wilayah-wilayah tertentu. Ya. Saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyaksikan misalnya gereja kita sekarang ya, yang belum terlalu permanen ya, itu menjadi simbol perjuangan yang ada pada persekutuan umat kita. Simbol yang mengingatkan kita bahwa perjuangan belum selesai, perjuangan sedang gencar-gencarnya, perjuangan sedang harus digairahkan sedemikian rupa, dan itu harusnya menjadi sesuatu yang mengetuk hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ya, cara hidup ya masyarakat yang modern yang mengajak kita untuk bisa bebas untuk memilih apa yang menyenangkan, apa yang membahagiakan kita, itu memang baik. Tetapi baiklah, dalam sudut pandang kita dipanggil untuk menghasilkan tuayan ya, bekerja untuk menghasilkan tuayan yang sangat banyak itu. Baiklah kita menyadari bahwa partisipasi kita, keterlibatan kita dalam persekutuan-persekutuan kita itu amat sangat dibutuhkan, ya, amat sangat dibutuhkan. Jadi tergeraklah kita untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan, dalam organisasi-organisasi ya. Hari ini saya merasa begitu gembira ya ketika melihat orang muda misalnya begitu banyak ya. Saya tidak tahu apakah Ketua OMK pusing atau tidak untuk mengumpulkan orang-orang muda ya. Tidak ya teman-teman ya. Ya bagus. Ya. Dan itu ya kita melihat orang-orang muda seperti ini kita merasa gembira ya. Saya tinggal di gereja mahasiswa ya Bapak Ibu, di Wisma Sahabat Yesus di Margonda. Setiap kali melihat mahasiswa itu berebutan untuk menjadi dinar misalnya, berebut untuk bisa menjadi pemimpin KOR misalnya, meskipun anggotanya susah dicari ya. Itu dalam diskusi dengan beberapa umat yang sering datang, ya itu kami bilang, ya kita gembira ya, karena estafet itu pengurus gereja, estafet orang-orang yang menjadi tulang punggung gereja itu sedang terjadi. Kadang-kadang hal itu dicemaskan ya, hal itu dicemaskan. Sebagai contoh misalnya banyak persekutuan umat itu mulai cemas karena sulit mencari pelatih paduan suara misalnya, ya itu satu perjuangan kita juga, karena yang macam begitu tidak muncul secara alami, butuh perjuangan, butuh belajar, butuh latihan dan butuh pembiasaan. Tetapi dalam aspek-aspek tertentu, ya hal itu terjadi secara alami. Orang-orang muda karena kehidupan berkeluarga mereka yang sangat kental dengan warna itu iman Kristiani, ya melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan kelompok mahasiswa Katolik misalnya. Ya, orang-orang muda Katolik misalnya. Hal-hal ini kiranya yang terus berkembang dalam kehidupan komunitas kita. Partisipasi, kita beri diri kita. Tidak ada yang tidak terlalu berharga untuk kita berikan untuk gereja. Tidak ada satupun anggota gereja yang terlalu kecil untuk bisa ya berpartisipasi dan memberikan dirinya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ya kita perlu yakin ya bahwa gereja hanya bisa kuat mengakar dan bisa tampil dengan segala hal yang bisa dia bagikan untuk masyarakat ketika dinamika yang ada di dalam itu, persekutuan imannya dalam wilayah-wilayah lingkungan itu hidup ya, hidup. Jika kuat dibawa pada tingkat akar rumput, gereja pada level yang lebih tinggi menjadi jauh lebih kuat juga. Kiranya itu terus memotivasi kita untuk terus berpartisipasi dengan semangat dan memberi diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kata-kata Yesus tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, kiranya terus menggugah kita untuk terlibat dengan penuh sukacita memberi diri kita untuk ya kebutuhan pewartaan dan pengembangan kerajaan Allah. Amin.